Eh, Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LB 41. LB 41 ya. Baik, kita lanjutkan dari minggu lalu. Minggu lalu kita terakhir telah pelajari tentang kesamaan garis menuju satu titik dan sejajar suatu vektor. Enak, ya. Jadi ini kita masuk ke. Halo, sudah kelihatan PowerPoint yang masih kosong? Halo, kok tidak ada suara ini? Yang hadir tidak ada suaranya ini. Siang, Pak. Belum terlihat share screen-nya. Oh belum ya? Oh ya belum di itu sebentar. Ini share di screen nih. Sekarang udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Baik. Ini lagi gabut. Trouble-nya lagi aduh. Nah, ya. Baik, kita masuk yang minggu lalu kita sudah mencari persamaan garis yang melalui satu titik dan sejajar satu vektor. Sekarang yang melalui titik. Jadi persamaan garis G melalui dua titik ya, titik A, X1, Y1, Z1. Dan titik kedua adalah connection is unstable. Dan X dan titik B, X2, Y2, Z2. Jadi kita gambarkan sketsanya. Ini X, ini adalah Y, ini Z. Di titik pangkalnya O 0,0,0. Kemudian ini ada garis kemarangan. Ya. Ini ada garis G. Kemudian di sini ada dua titik, satu titik A, titik B. Titik A adalah X1, Y1, Z1. Titik B adalah X2, Y2, Z2. Nah, perpanjangan titik G ini kita tentukan sama dengan titik T, X, Y, Z. Titik umumnya. Ya. Ini seperti pada minggu lalu juga akan mengalami tiga fase. Fase pertama nanti persamaan vektor, fase kedua persamaan parameter, dan fase ketiga adalah persamaan kartesius. Nah, di sini kita hubungkan titik pangkal O 0,0,0 dengan titik A. Ya. Dengan titik A ini adalah vektor posisi OA. OA itu adalah vektor posisi dengan lambangnya boleh A kecil dengan panah di atas. Jadi dan begitu juga vektor posisi OB, ya, vektor posisi OB adalah vektor B kecil. Jadi penulisannya bisa tertulis vektor OA adalah vektor posisi OA, vektor A, tetapi dengan panah di atas atau strip di atas. Ini sama dengan titiknya ini lagi X1, Y1, Y1. Maka vektornya adalah X1, Y1, Z1. Ya, X1, Y1, Z1. Vektor posisi OB, OB adalah vektor B kecil dengan panah ya. Di atas adalah titik B-nya X12, Y2, Z2, maka vektor posisi OB adalah
X2, Y2, Z2. Ya. Nah, pada perpanjangan garis G, kita tentukan titik T, sembarangan, titik umumnya, X, Y, Z, sehingga OT kita hubungkan, ini menjadi vektor posisi OT. Vektor posisi OT adalah X, Y, Z. Cukup jelas sampai sini masalahnya? Halo yang di online? Halo? Nggak ada suara? Ah, mute ya? Saya enggak mute kan? Bukan, Bapak. Ya, gitu ya. Baik. Kemudian coba saudara perhatikan segitiga OAB. 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 Ya, coba perhatikan segitiga OAB. Perhatikan segitiga OAB. Vektornya vektor O ya. Vektor OA tambah vektor AB hasilnya OB, betul nggak? OA gitu. OA tambah vektor AB hasilnya OB. Hasilnya OB, ya kan? Bukan Pitagoras, bukan. Ini adalah penjumlahan dua vektor. Ya, penjumlahan dua vektor. Jadi vektor OA tambah vektor AB hasilnya OB. Nah, vektor OA, vektor posisi OA adalah A kecil ya. Boleh diganti dengan vektor A kecil. Yang atas tadi OA adalah vektor A kecil. Ditambah AB yang kita mau cari. Vektor OB adalah vektor posisi OB, B kecil dengan panah di atas atau strip. Sehingga vektor AB adalah vektor kecil B dikurang vektor kecil A. Ya. Maksudnya hurufnya huruf kecil ya. Vektor B kurang vektor A. Jadi mungkin di SMA saudara-saudari sudah pelajari bahwa vektor AB belakang kurang depan. Betul enggak itu? Belakang kurang depan B, vektor B kurang vektor A. Vektor PQ, vektor Q kecil kurang vektor P kecil. Ya kan? Sehingga vektor AB adalah B min A. B ini sendiri ini nih. Vektor B-nya, eh, vektor B-nya ini vektor B-nya warna ya. Coba warna kuning ini. Vektor B-nya ini, vektor A-nya ini kan. Jadi kita ganti sini vektor B, vektor AB belakang kurang depan. Ingat, belakang kurang depan. Belakangnya adalah vektor B yaitu X2, Y2, Z2 dikurangi vektor A. Vektor A-nya adalah vektor posisi tadi X1 yang di atas ada warna kuning Z1. Ya nak? X1, Y1, Y1. Sehingga vektor AB adalah kali pertama berarti absis ya. Absisnya berarti X2 kurang X1, kedua kurang kedua Y2 kurang Y1, ketiga kurang ketiga Z2 kurang Z1. Sampai sini jelas? Halo yang di online? Jelas, Pak. Jelas. Agus, terima kasih atas responnya. Jadi Jelas. Jelas, Pak. ya, sudah dapat ini. Kita sekarang lihat pada garis G ada berapa vektor? Ada vektor AB, ini ada vektor AB, ada vektor AT, bukan enggak? Ada vektor AB dan AT. Coba saudara lihat vektor AB, ini vektor AB dan AT segaris dan searah enggak? Vektor AB dan vektor AT segaris, ya maksudnya segaris terletak satu garis,
dan searah, ya, dan searah. Akibatnya apa? Veto yang lebih panjang si AT sekian kali itu bisa lambda, bisa T kali veto yang lebih pendek. Paham ini? Halo, veto yang jadi minggu yang lalu kita ada pelajari kan, masih ingat enggak? Minggu yang lalu ini ada vektor X, ini ada vektor yang segaris searah vektor A, yang Anda katakan vektor A dan vektor X segaris dan searah, segaris dan searah. Akibatnya veto yang lebih panjang, vektor X, sekian kali veto yang lebih pendek. Halo, ada kan? Ada enggak nih minggu yang lalu? Halo, boleh jawab. Iya, Pak. Baik, makasih. Ada satu lagi kondisi yang lain. Vektor X dan vektor A-nya posisinya sejajar. Ya, ini sejajar dan searah. Jadi vektor A dan vektor X sejajar, ya, dan searah. Akibatnya, veto yang lebih panjang, vektor X adalah sekian kali veto yang lebih pendek. Ya. Jadi ini kondisinya, ini segaris dan searah, atau ini sejajar dan searah. Hasil akhirnya itu modelnya mirip ya, atau hampir sama. Ya, jadi sama bentuk rumusnya. Jadi segaris dan searah maupun sejajar dan searah, veto yang lebih panjang sekian kali veto yang lebih pendek. Ya, oke. Maka di sini tadi, genap, Anda lihat di gambarnya, veto AB dan veto AT di garis G ya, di garis G yang hijau, veto AB dan AT segaris dan searah. Akibatnya veto yang lebih panjang AT sekian kali veto. Sekian kalinya kita tidak tahu, itu yang disebut parameter T. Mungkin yang lain pakai lambda ya. Maka di sini AB dan AT segaris dan searah, maka veto yang lebih panjang AT adalah sekian kali, itu parameternya T, dikali veto yang lebih pendek. Nah, kalau kita ganti AB nanti ya. Sekarang Anda perhatikan segitiga yang besar. Vektor OAT. Coba lihat. Vektor yang lebih besar OAT. Ya. Perhatikan segitiga OAT. Ya. Segitiga OAT. Coba kita lihat dari gambar. Vektor OA tambah vektor AT. Vektor OA tambah vektor AT segaris. Vektor OA tambah AT hasilnya OT. Betul enggak? Vektor OA tambah AT hasilnya OT. Bisa kasih buntaran gede itu. Nah, coba. Lihat nih. OA tambah AT hasilnya OT. Jelas? Jelas, Pak. OA tambah AT hasilnya OT. Jadi ini saya balik lagi ya. Nah, saya tulis ini berarti segitiga OAT apa tadi? OA. Ya. OA tambah AT hasilnya OT. Nah, OT itu tadi apa? OT ini. OT yang mana nih? OT ini kan? Halo? OT-nya dari yang puncak nih. T, dari TX, Y, Z umum. Vektor posisi OT adalah X, Y, Z. Nah, saya vektor OT-nya adalah X, Y, Z sama dengan OA. OA adalah vektor posisi OA, A kecil ya. Vektor posisi OA adalah A kecil ditambah AT. AT ini yang tadi. AT itu adalah sekian kali T, sekian kali itu parameter T kali vektor AB. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ini Iya, kan Pak.
Boxer. Ya, oke. Udah. Nah, sekarang kita ganti. Jadi X, Y, Z adalah vektor A-nya berapa tadi? Tadi sini vektor A-nya yang atas nih. X1, Y1, Y1 ya. Vektor A itu vektor posisi A adalah X1, Y1, Z1. Ditambah T dikali vektor AB. Tadi vektor AB tadi yang kuning bawah nih. Vektor AB adalah X2 kurang Y1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Nah, di sini ya. X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Nah, ini kita selesaikan. X, Y, Z sama dengan, kalau ini dikalikan, ini X1, Y1, Z1. Ini kalau kita gabung jadi apa nih? T kali ini koma T kali ini tambah, ya kan? Berarti T kali X1 kurang X2, sorry, X2 kurang X1, koma T kali Y2 kurang Y1, enak, semua dikali T kan? T kali Z2 kurang Z1. Itu ya. Kemudian yang pertama dengan yang pertama dijumlahkan berapa? Sehingga X, Y, Z adalah apa tuh? X1 tambah T kali ya. T kali X2 kurang X1, koma yang kedua Y1 ditambah dengan T kali Y2 kurang 1. Y1 ditambah T kali Y2 kurang Y1. Yang ketiga, yang ketiga Z1 ditambah T kali Z2 kurang Z1. Jadi Z1 ditambah T kali Z2 kurang Z1. Gitu ya. Nah, karena ini bentuknya vektor, ini juga sekian, koma sekian dalam bentuk 3 dimensi, ini adalah persamaan vektor. Ya. Ini adalah persamaan, ini disebut persamaan vektor dari garis G. Ya. Ini disebut persamaan vektor dari garis G. Ya, persamaan vektor. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Kok diam ya? Paham nggak nih? Nah, kalau di kelas kelihatan, kalau ini ada di online, ini lihat ya. Sampai sini cukup jelas. Halo? Jelas, Pak. Baik, terima kasih atas responnya. Kemudian kita pisahkan. X itu sama dengan apa? S1 tambah T kali S2 kurang 1. Y itu sama dengan apa? Yang keduanya. Y1 tambah T kali Y2 kurang Y1. Z itu sama dengan apa? Yang ketiga. Z itu sama dengan Z1 tambah Z2 kurang Z1. Maka di sebelahnya saya tulis X sama dengan X1 ditambah T kali X2 kurang X1. Jelas nggak itu? X itu sama dengan ini. Ya, X sama dengan ini. Y-nya sama dengan ini. Yang kedua, yaitu apa? Y sama dengan Y1 ditambah T kali Y2 kurang Y1. Z sama dengan Z1 ditambah T kali Z2 kurang Z1. Nah, inilah yang dinamakan persamaan parameter. Ya. Ini yang disebut persamaan parameter dari garis G. Persamaan parameter atau parametric equation ya. Parameter dari garis G. Dari garis G dengan T sama dengan parameternya. Ini yang kedua. Jadi fase pertama tadi adalah persamaan vektor, yang kuning ini. Fase kedua adalah persamaan parameter.
Ya disebut persamaan parameter dari garis G. Oh, tadi awalnya persamaan vektor. Yang ketiga, dengan kita cari T masing-masing, nanti T sama dengan T kedua, T pertama sama T kedua sama T ketiga, maka terjadilah persamaan kartesius. Kita lihat nih. Dari rumus yang pertama tadi, yang ini, X sama dengan X1 tambah T kali X2 kurang X1. Yang ini kita gabung. X1-nya pindah, X1-nya pindah ke kiri, kemudian jadi ini T kali X2 kurang X1. Berapakah T? Maka T adalah X kurang X1 per X2 kurang X1. Dapat T-nya. Halo? Paham maksud itu? Halo? Iya, Iya, Pak. Pak. Yang kedua adalah Y sama dengan Y1 ditambah T kali Y2 kurang Y1. Dengan kita gabung Y1-nya pindah ke kiri, sehingga terjadi Y kurang Y1 adalah T kali Y2 kurang Y1. Nah, berapakah T? T adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Yang ketiga, Z sama dengan Z1 ditambah nih persamaan di atasnya. T kali Z2 kurang Z1. Maka kalau Z-nya 1 dia pindah ke kiri, berarti Z kurang Z1 sama dengan T kali Z2 kurang Z1. Maka berapakah T? T adalah Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Halo, sampai sini jelas? Kemudian baru T pertama sama dengan T kedua sama dengan T ketiga. T pertama apa? Salin. X kurang X1 per X2 kurang X1. T kedua, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Persamaan ketiga, Z kurang persamaan ketiga dari T ya. Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Anda masih ingat enggak? Yang pertama sama dengan kedua ini adalah persamaan garis yang melalui satu titik pada bidang datar atau R2 ya di ruang R2. Pernah enggak? Coba lihat ingat yang ini pernah dapat di SMA sebelum kuning. Pernah enggak? Terbalik letaknya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 X1. Ada kan ini? Pernah dapat? Iya, ada, Pak. Persamaan garis yang melalui dua titik di ruang datar R2. Ini yang kita pelajari di R3 ya, ruang 3 dimensi. Nah, 3 dimensi tambah lagi Z kurang Z1 per Z2 kurang Z. Jadi inilah untuk yang di R pangkat 3. Ya, ini di ruang ya. Di R pangkat 3 itu artinya di ruang 3 dimensi. Ini adalah persamaan Kartesius ya, Kartesius dari garis G. Sudah jelas nih, Kartesius ya, persamaan Kartesius. Jadi mengalami 3 fase. Fase pertama persamaan vektor, kedua persamaan parameter, ketiga persamaan Kartesius. Jelas? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Diam. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Kalau enggak ada, kita lanjutkan. Ya. Nah, sebagai contoh, ya. Sebagai contoh, ya. Sebenarnya Anda kalau sebagai contoh ya bisa diteruskan begini. Bisa contoh. Yang cari adalah persamaan garis, ini 3 dimensi ya. Garis G melalui apa?
A 3,-2,4 3,-2,4 dan titik B adalah 3,6,-2 ya. 3,6-2. Nah, yang pertama kita mau cari persamaan vektor. Nah, apa rumusnya? Masih ingat nggak? Dari garis G misalnya. Dari garis G. Nggak pakai persamaan vektornya apa? X, Y. X, Y. X, Y, Z adalah, masih ingat nggak? Tadi apa? Yaitu apa? X1 ditambah, ingat nggak? Parameter T dikali X2 kurang X1. Halo? Di koma, Y1 ditambah parameternya T dikali Y2 kurang Y1. Ya, kalau mau cari seperti tadi sama ya. Yang ketiga, Z1 tambah diameter T, parameter T dikali Z2 kurang Z1. Sehingga X, Y, Z sama dengan X. Ini titiknya. Ini adalah titiknya X1, Y1, Z1. Ini X2, Y2, Z2. Nah, X1-nya berapa sini? X1-nya sini. Halo, berapa X1-nya? X1-nya berapa sini? Ini orangnya banyak tapi nggak jawab. S1-nya berapa? Halo? 3 kan? Kita lihat sini. Jadi S1-nya 3 ditambah parameternya T, kemudian X2-nya 3. X2 kurang X1. X2 ini ada salah. Oh, salah ini. Ini soalnya adalah 5 nih. Maaf. Ini adalah 5 ya. 5,6. Ini kelihatannya kayak 3 tadi. 5,6. Jadi di sini 5 ya, 5 dikurang X2-nya 5, X1-nya 3. Koma, Y1-nya sini adalah min 2. Y1 min 2 ditambah T kali Y2-nya 6 dikurang 6 dikurang min 2. Berarti dikurang min 2. Koma, Z1-nya adalah 4 ditambah parameternya T dikali Z2-nya min 2 dikurangi Z1-nya 4. Sehingga X, Y, Z adalah berapa nih? Ini menjadi 3 ditambah 5 kurang 3, 2. 2T, di sini min 2, min 6 dikurang min 2, 6 tambah 2 nah nih. Kalau ini 6 tambah 2 berapa? 8. Jadi ini tambah T kali 8, 8T. Yang terakhir Z-nya 4 ditambah, oh kita tambah ini. Min 2 tambah min 4, min 6. Min 6 kali T, min 6T. Nah inilah persamaan vektornya. Halo. Ini ada persamaan vektor. Jelas sampai sini? Halo. Jelas, Pak. Nah, kalau jelas, kita lanjutkan dengan persamaan parameter. Persamaan parameter dari garis G. Garis G. Yaitu apa? X-nya sama dengan apa tadi? X1. Enak. Sorry. Dipisah aja. Sebetulnya yang adanya aja. Kita lihat. X-nya sama dengan apa nih? 3 tambah 2T. Kan? X sama dengan 3 tambah 2T. Y sama dengan apa? Dari yang sama vektor tadi. Y sama dengan berapa? Halo? Min 2 ditambah 8T. Z-nya sama dengan apa? Z-nya sama dengan 4 dikurang 6T. Nah inilah yang dinamakan persamaan parameter.
dengan T adalah parameternya. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, kemudian untuk mendapatkan persamaan kartesius gimana? Kita cari T-nya masing-masing dari X, dari persamaan pertama, kedua, ketiga, kita cari ya. Dari ini X sama dengan berapa nih? 3 tambah 2T. Nah, ini tergabung X sama 3, X kurang 3 adalah 2T. Berapakah T? T adalah X min 3 per 2. Berapa Y? Nah, Y tadi adalah min 2 ditambah 8T. Betul enggak? Min 2 tambah 8T, betul ya. Terus, ini kita gabung. Y sama min 2, pindahkan Y tambah 2 adalah 8T. Berapakah T? T adalah Y tambah 2 per 8. Enak? Ini T. Begitu kan Z? Z adalah 4 kurang 6T. Nah, 4-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi Z kurang 4 adalah min 6T. Maka T adalah Z kurang 4 per min 6. Nah, masing-masing ini kan T nilainya. Ini T, ini T. Enggak? Ini T. Berarti T pertama sama dengan T kedua sama dengan T ketiga. T pertama berapa? Salin X min 3 per 2 sama dengan T yang kedua Y tambah 2 per 8. Yang ketiga Z kurang 4 per 6. Ya. Halo. Nah, inilah apa? Persamaan kartesiusnya ini. Ini ada persamaan garis, persamaan apa nih? Kartesius ya. Persamaan kartesius atau nama lainnya kartesian. Persamaan kartesius atau kartesian dari garis G. Baru selesai. Berapa? Halo. Paham, Pak. Ya, sudah. Ya, oke. Kalau tidak ada, kita teruskan dengan limit and continuity. Ya. Limit tahu ya, dari kalkulus 1 ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya? Halo. Ada yang mau Masih tanya? belum, Pak. Aman. Aman. Lanjut. Oke. Kita masuk limit and continuity. Continuity. Jadi vektor ya, vektor T ini bisa agak gaya sebagai gaya itu sama dengan eh, 3 dimensi, 3 dimension. Jadi fungsi T, GT, HT, 3 dimensi ya. Nah, ini boleh ditulis dalam bentuk IJK, gitu apa? Fungsi T kali vektor satuan I yang tetap pada sumbu X ditambah dengan yang kedua adalah GT kali vektor satuan pada sumbu Y. Yang ketiga adalah HT dikali vektor satuan pada sumbu Z. K. Paham di sini? Halo. Paham, Pak. Nah, ya, penulisan vektor masih ingat enggak? Kalau saya tulis vektor A adalah 2,3,5, ini boleh ditulis apa? 2I, I-nya pakai vektor di atas vektor satuan, Y-nya 3C, tambah Z-nya 5K. Kan gitu kan? Dalam bentuk IJK, ya kan? Kalau saya cenderung 3 dimensi ya. Enak ya. Oke. Sehingga kita bisa cari limit dari
T menuju A dari vektor T atau gaya ya, bisa berupa gaya adalah apa? Berarti ini bisa yang kalau yang atas yang model gini, yang model vektor 3 dimensi, ini saya tulisnya limit dari T menuju A, saya bisa tulis begini, fungsi T, GT, HT. Betul nggak? Halo, gitu kan? Dan ini bisa menjadi masing-masing gitu ya. Jadi limit dari T menuju A dari fungsi T, koma, limit T menuju A dari GT, koma, limit dari T menuju A dari HT. Ya, jadi bisa 3 dimension. Jelas sampai sini? Halo. Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. ini boleh dituliskan dalam bentuk IJK atau ini juga bisa ditulis dalam bentuk ini adalah sama dengan apa? Limit T menuju A dari FT kurung dikali vektor satuan pada sumbu X. I, vektor I ya, I itu adalah vektor satuan pada sumbu X 1,0,0 ya. Ditambah yang kedua adalah limit T menuju A dari GT, ya, tutup kurung kali vektor satuan pada sumbu Y. Yang ketiga adalah limit T menuju A ya, dari HT dikurung kali vektor satuan K. Jadi penulisan vektor seperti yang di atas bisa berbentuk 3 dimensi, bisa dalam bentuk IJK. Udah paham di sini? Halo. Paham, Pak. Yang lain? Yang jawab Anda sendiri. Yang lain itu di mana tuh? Paham, Pak. Nah, muncul yang lain. Baik, terima kasih. Oke ya. Nah, kalau sekarang contohnya ya. Contoh sekarang. Sampai sini dulu. Kalau enggak ada pertanyaan enggak? Halo? Kalau enggak ada pertanyaan, kita teruskan. Ini contoh soal, example, ya. Contoh, if jika vektor satuannya itu adalah 1 tambah T pangkat 3, I, ini di given ya, tambah T kali E pangkat min T, J plus sin T per T dari vektor satuan K. Kalau saya secara pribadi, IJK ini saya nulisnya ini dalam IJK, saya ubah dalam bentuk 3 dimensi, 3 dimension. Gimana? Halo? Ini akan terjadi apa? 1 tambah T pangkat 3, koma, I-nya hilang ya. Jadi tambah-tambah jadi koma-koma ya. T kali E pangkat min T, koma, sin T per T. Nah, berarti bentuknya 3 dimensi. Ya kan? Nah, kalau ditanya limit, di mana T menuju 0, nah ini tadi T menuju A dan 0 ya. Dari vektor T, vektor F dari T, adalah apa? Berarti ini sama dengan apa? Kasih limit semua. Ya, kasih limit semua. Jadi limit T menuju 0 dari 1 tambah T pangkat 3, koma, limit T menuju 0 dari T kali E pangkat min T, koma, limit T menuju 0 dari sin T per T. Sehingga ini hasilnya adalah berapa nih? Tinggal masuknya aja.
T-nya ganti 0. Berarti 1 ditambah 0 pangkat 3. Koma. Terus ini 1 dikali, atau limitnya ditulis ya. Sebaiknya sebelum selesai, sebaiknya limitnya ditulis. Jadi limit T menuju 0, gitu ya. Koma, limit T menuju 0, T kali E pangkat min T, koma, limit T menuju 0, sin T per T. Oh, ini ganti nih, sorry. Ini kita ganti 0 ya. 0, 0. Jadi ganti T-nya dengan 0. 0, 0 kali E pangkat min 0. Ya enggak? T kali E pangkat min T, T ganti 0. Ini sin T per T tetap. Jadi ini hasilnya berapa nih? Halo, 0 pangkat 3, 0. Tambah 1 nih. Berarti ini adalah 1. Nah, ini 0, E pangkat 0, 1. Tapi kali 0, 0. Nah, ini rumus dari apa? Formula dari trigonometri bahwa limit dari sin T per T untuk T menuju 0 adalah 1. Benar enggak? Ingat sin dan tangan yang berlaku kan? Halo. Halo, Pak, boleh nanya nggak? Ya, silakan. Itu yang sin T per T-nya kenapa jadi 1, Pak? Nah, Anda lupa di kalkulus 1 dulu Anda belajar limit fungsi trigonometri. Kan ada fungsi aljabar. Nanti yang banyak ini fungsi trigonometri. Yaitu hanya sin dan tangan aja. Jadi limit dari X menuju 0 dari sin X per X. Ini akan sama dengan Oh iya, kebalikan iya. Ingat, limit Pak. X menuju 0 dari X per sin X. Sama dengan limit X menuju 0 dari tangan X per X. Sama dengan limit dari X menuju 0 dari kebalikannya X per tangan X. Nilainya berapa? 1. Masih ingat? Ya, ingat, Pak. Dan Makasih. ini tidak selalu X. Anda boleh diri limit X menuju 0 dari misalnya sin setengah X per setengah X. Nilainya berapa? 1 juga. Ini artinya umumnya jadi bentuknya limit X menuju 0 sin U per U nilainya 1. U sama ya. Sudah jelas sampai sini? Jelas, Pak. Makasih. Yang atas bawah sama betul. Sin U per U ya. Baik. Sekarang sudah terjawab ya. Nah, ini penulisannya dalam bentuk 3 dimensi. Ini boleh diubah ya. Sebetulnya jawabannya di sini sudah benar. Tapi kalau yang buku lain mungkin ditulisnya gini. 1 kali vektor satuan I tambah 0 kali vektor satuan J tambah 1 kali vektor satuan K. Sehingga hasilnya apa? Kalau 0 ini hilang ya. Hilang ya. Jadi tinggallah I plus 1I, I. 0J hilang ya. Vektor 0 gitu. 1 kali K, K. Jadi hasilnya adalah I plus K. Betul nggak? Halo? Iya, benar, Pak. Ya. Anjuran saya 3 dimensi ya. Ini kalau saya cenderung ini. Kerjakan dalam bentuk 3 dimensi. Ya. IJK ini bahaya nih. Kalau yang lupa J-nya, J-nya kan 0. Artinya 1I tambah 0J tambah 1K. Jelas sampai sana? Yang lain? Halo? Nah, di sini perlu tahu juga bahwa di dalam DR ini DR pangkat 3 ya. Pangkat 3 itu 3 dimensi. Oh, sorry. Ini ada. Ini X, Y, Z. Nah, ini ada satuannya. Di sini ada panjangnya satu satuan. Ya, ini panjangnya satu satuan
Satu satuan, satu satuan. Ini I. I itu I, ini sorry, I itu di sumbu X salah. I itu di sumbu poros X, poros atau sumbu, C itu di sumbu Y, K itu di sumbu Z. I itu apa? I itu adalah ini satu nih, X-nya ada satu, selebihnya nol. Enak. Kalau J apa artinya? Di sumbu Y satu, yang lainnya nol. K apa artinya? Yang ada di sumbu Z. Di sumbu Z ada satu, yang selebihnya nol. Jadi kalau kita lihat ini adalah seperti apa? Matrik identitas, benar? Halo, seperti itu. Sudah tahu IJK? Halo? Your internet connection is. Waduh. Jelas sampai sini? Ini Jelas, Pak. kemarin saya ngajar di ASO Kapustika juga, Product Design Engineering, di bawah jurusan Teknik Industri kan. PDE, Product Design Engineering, Kapustika. Sama. Nah, ini yang penting berikutnya juga harus tahu, ya, yaitu vektor R dari T. Ini disebut apa? Posisi benda. Ya, posisi benda, objek position, objek position, ya, sama ya. Posisi benda atau objek positionnya itu. Kemudian ada vektor, jadi ya, di objek position. Kalau ini velocity, ya, ini PT itu adalah turunan objek posisinya atau objek position, ya, turunan pertama vektornya terhadap T. Atau boleh tulis dr per dt. Enak. Ini adalah kecepatan. Kecepatan itu adalah velocity. Ini aksen nih. Mungkin ada yang bingung. Ini ada aksen nih. Aksen ya. Ya, ada aksen nih. R aksen itu kan turunan R terhadap T. dr per dt. R-nya pakai panah di atas vektor. Ya, velocity. Apa beda dengan speed? Speed, kecepatannya masuk speed itu adalah angkanya. Berapa angkanya? Kalau velocity adalah kecepatan. Kecepatan termasuk vektor. Kalau speed tidak, ya. Kemudian ada AT. Apa AT? AT adalah percepatan, percepatan atau akselerasi. Acceleration, ya. Acceleration, akselerasi itu adalah vektor kecepatan diturunkan terhadap waktu. Ini aksen ya. Ini sama dengan dv per dt atau sama dengan apa? Atau sama dengan turunan ini, karena dvt itu adalah dr per dt diturunkan lagi terhadap waktu t, makanya jadi apa? D kali d, d kuadrat dari r atau r, dt kali dt, dt kuadrat. Jadi akselerasi atau percepatan adalah turunan kecepatan terhadap waktu, atau ya ada dua ya, turunan kecepatan terhadap waktu atau turunan objek posisi, objek position terhadap waktu, ya. Paham maksudnya? Halo, Paham, Pak. ya. Ada yang Paham, paham. paham? Yang lain? Ya, yang lain harus hati ya. Ya, ini yang disebut, yang ini adalah percepatan. Percepatan. Mungkin istilah bahasa Inggrisnya acceleration. Acceleration. Maka ada kelas percepatan ya. Akselerasi, kelas akselerasi. Akselerasi itu adalah kelas percepatan. Ya.
Sampai sini adakah pertanyaan? Hello everybody, do you have any question? Aman, Pak. Aman. Ini yang ngomong siapa nama saya? Halo? Saya Keva, tapi ini saya satu device bareng sama yang lain. Yang lain kok nggak ada suaranya? Samping-sampingan sih, Pak. Oh. Oh, mohon maaf ya, nanti grupnya itu tolong dibuatkan cepat supaya saya kalau kirim tuh enggak ke satu orang tuh disebar lagi terlalu lama gitu ya. Supaya cepat Oke, Pak. ya. Baik. Nah, selanjutnya kita ini yang penting nanti ada persoalan ini masuk di UTS kemungkinan ya atau UAS nanti eh, nguji masalah ini. Jadi begini, kalau diketahui kecepatan turunan kecepatan pada waktu adalah percepatan ya, kita bagi dulu sini. Maka kalau dt-nya saya kasih hilang apa terjadi itu? Halo? Maka turunan kecepatan adalah percepatan AT dikali dt nak? Halo? Kalau ini saya integralkan kiri kanan, integral dv adalah integral dari AT dt kan? Jadi turunan integral dari turunan kecepatan sama dengan integral dari percepatan kali dt. Nah, integral dv vt nak atau v ya. V itu di vt. Jadi kecepatan atau velocity adalah integral at ya, integral dari akselerasi atau percepatan kali dt. Inilah yang penting ingat ya. Bahwa kecepatan itu adalah integral. Nah, kebalikan kalau ini turunan tadi ini integral ya. Integralnya adalah kecepatan adalah integral dari percepatan atau velocity adalah integral dari akselerasi acceleration kali dt ya. Demikian juga untuk yang eh, turunan jarak turunan posisi benda atau object position pada waktu adalah kecepatan atau velocity ya. Turunan object position pada waktu adalah velocity. Kalau ini kita kasih silang dt-nya, maka dr adalah d diferensial dari object position adalah velocity kali dt, ya kan? Kemudian ini ya seperti ini sama ini diintegralkan kiri dan kanan integral dr diferensial dari object position adalah integral dari velocity kali dt. Integral dr kan r. R itu r dari fungsi t adalah integral velocity kali dt. Ini penting tahu juga karena rumus dari object position. Object position itu adalah posisi benda ya atau posisi objek namanya. Sudah jelas sampai sini? Halo. Sebentar lagi kita masuk contoh yang sangat kompleks. Ya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Kok no comment? Where is your voice? Gak ada Pak, aman. Jawab aman terus nih. Oke, kalau aman saya senang, tapi saya nggak tahu nih, you friend, maksudnya teman-teman Anda bisa mengikutinya nggak dengan baik? Nah, baru masuk contoh hitungan yang sangat kompleks, sangat lengkap adalah gini. Ya, soalnya dalam bahasa Inggris ini mungkin akan diuji Anda seperti ini. If the object acceleration apa percepatan ya acceleration
salah tulisan, sorry. Acceleration, acceleration, gitu ya, adalah vektor E, artinya dalam waktu ya, itu sama dengan 4I, 4 kali vektor satuan I ditambah 8T dari vektor satuan J, itu pada sumbu Y. Kalau I pada sumbu X, kemudian 10 tambah 4T, 10 tambah 4T dikali vektor satuan K pada sumbu Z. Nah, ini given ya. Sudah diketahui given. Oke. Nah, kemudian with initial condition dengan ya, with initial condition, syarat awal dengan syarat awal, initial condition, kondisi ya, vektor. Nah, ini syarat awalnya, velocity dari nolnya, kecepatan dari t-nya sama dengan 0 adalah I plus 3K. Hati-hati ini ya. I plus 3K. Jadi 1I plus 3K. J nggak ada. Berarti 0. Ini bahaya nih. Harusnya kan IJK kan. J-nya memang nggak ada, berarti 0. Dan and object position dari 0 adalah I plus J. Nah, ini K-nya nggak ada nih. Nanti K-nya 0 koefisiennya. Ya. Nah, pertanyaannya find. Ya. Carilah atau temukanlah gitu ya. Find E-nya yang pertama adalah velocity. Velocity. Velocity itu apa tuh? Vektor VT. Enak. Jelas ya? B to A. Object position. Ya. Object position. Posisi objek, posisi benda ya. Position. Posisi adalah vektor FT. Berapa? Itu pertanyaannya. Do you understand the problem solving? Hello? If the object acceleration maksudnya objek suatu benda dengan kecepatan adalah AT 4I plus 8T J tambah 10 dan 10 tambah 4T kali K with initial condition dengan syarat awal, initial condition syarat awal, vektor 0 dan vektor dengan T-nya sama dengan 0 adalah I plus 3K. Ingat J tidak ada ya. Berarti itu terjadi 1I tambah 0 kali vektor J tambah 3K. Jadi kalau terjemahannya nanti 1,0,3. Maka saya lebih cenderung pakai 3 dimension, 3 dimensi ya. And object positionnya dari T-nya sama dengan 0, jadi R0-nya I plus J. K-nya tidak ada tuh. Berarti itu 1I tambah 1J tambah 0K. Itu enggak? 1,1,0. Do you understand the problem solving? Kamu ngerti enggak masalah ini? Ya, ini kerjaan dalam 3 dimensi IJK ya. Jadi solution ya, solusinya solution. Yaitu apa? Pertama yang ini dulu oke. Vektor AT-nya adalah apa? Halo? 4I plus 8T kali J plus
10 tambah 4T kali K. Ingat, ubah dulu dalam 3 dimensi. IJK-nya hilang. Do you understand? Hello? Jadi ubah dulu. Jadi apa nih? 4,8T, 10 tambah 4T dalam kurung 3 dimension. Do you understand? Right? Hello, everybody. Ngerti nggak ke sini? Jadi IJK kita hilangkan, ubah dalam bentuk 3 dimensi. 3 dimension. Halo. Ya, ngerti, Pak. Oke. Kemudian the initial condition itu syarat awal ya. Syarat awal atau kita nama lainnya apa? Syarat awal itu bisa juga dimasukkan syarat batas, sama tuh ya. Almost the same ya. Syarat batasnya atau syarat awal lah, karena pakai 0 itu syarat awal bahwa V0 atau velocity dengan T-nya dengan 0 adalah I plus ya vektor satuan I tambah 3 kali vektor satuan K. Ini artinya apa sebetulnya? 1 kali I tambah J ada 0 kali vektor 1 J tambah 3 kali vektor K. Sehingga vektor 1 0-nya adalah, nah IJK-nya hilangkan. IJK hilangkan, maka tinggal angkanya apa? I koefisiennya 1, J satunya 0, koefisiennya 0, K satunya 3. Betul nggak? Halo? 1I tambah 0J tambah 3K. Jadi 1,0,3. Do you understand? Paham, Pak. Ya, paham? Kita teruskan. Sekarang R. R0. Berapa itu? R0-nya given. R0-nya sama dengan ini nih. I plus J. Vektor satuan I tambah vektor satuan J. Ini adalah artinya 1 kali vektor satuan I ditambah 1 kali vektor satuan J. K-nya ada berarti 0 kali vektor satuan K. Ini bisa diterjemahkan IJK-nya hilangkan. Harus ada IJK ya. Walaupun tidak ada tuh koefisiennya 0 sehingga koefisien I-nya 1, tersatuan I, tersatuan J adalah 1, dan K-nya tidak ada berarti 0. Jadi hasilnya adalah ini. Ini penting sekali ya. This is very important. Ya. Jadi V0-nya adalah 103 dan R0-nya adalah 110. Nah, ini yang bahayanya. Kalau J tidak ada koefisiennya 0, K-nya tidak ada, berarti koefisiennya 0. Jelas sampai sini? Halo? Syarat awal, initial condition nih. Initial condition itu syarat awal. Terjemahannya bahasa Indonesia syarat awal. Iya, V0 sama R0 itu adalah dua-duanya disebut syarat awal. Berarti syarat awalnya ada 2, V0 dan R0. Vektor V0 dan vektor R0. Vektor ya. Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Halo? Belum, Pak. Belum. Oke, oh iya. Nah, baru kita mulai hitung ya. Kita mulai hitung. Kalau mencari kecepatan, ini yang balik tadi nih. Kalau kita mencari kecepatan adalah integral dari percepatan kali dt. Kalau mencari objek position integral dari velocity kecepatan kali dt. Ya, ini yang saya tandangkan tadi. Ini penting ya. Oke, kita mulai ya. Jadi mencari vektor kecepatan adalah integral dari akselerasi percepatan, vektor percepatan kali dt.
Ini sama yang tadi ini kan, yang kuning yang paling kiri dan lihat paling bawah. Velocity VT adalah vektor VT adalah integral AT kali TT. Nah, kita masukkan. Jadi integral kecepatan vektor kecepatan dari vektor kecepatan dari VT adalah integral dari, nah kita pakai yang 3 dimension ya, jangan ICK ya. Mana tadi? Yang 3 dimensionnya mana nih? 3 dimensionnya kasih warna lain ya. Misalnya merah. Mana ini? AT-nya mana ini? Itu AT kan? Halo? Ini adalah V0-nya. Ini R0 ya. Ini R0. Yang merah itu ya given tapi harus terjemahan dulu, ya kan? Oke? Nah, kita masukkan AT-nya adalah 4,8 T, 10 tambah 4 T. Terus ya. Jadi AT-nya adalah, nah apa tuh? 4,8 T, 10 tambah 4 T, TT. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Nah, ini dipecah menjadi tiga bagian ya, 3 bagian. Part, 3 parts ya, 3 bagian. Jadi velocity vektor velocity vektor adalah dipecah nih. Integral dari 4 dt, integral dari 8 t dt, integral dari 10 tambah 4 t dt. Jangan lupa kasih kurung siku atau kurung biasa. Paham? This is 3 dimension. Halo? Jelas sampai situ? Dipecah gitu ya. Jelas, jelas. Nah, ini penting nih, saya ulang. Ini akan diuji model ini ya. Jadi VT berapa? Nah, hitunglah. Atau 4-nya dikeluar dulu boleh. 4 keluar tinggal DT. Ini 8, 8 ini keluar tinggal TDT. Enak. Ini boleh pecah menjadi apa? 10 integral DT ditambah 4 integral TDT. Itu enggak? 10-nya konstan boleh keluar. Kemudian 4-nya 10 konstan. 4-nya juga konstan keluar sehingga TDT. Paham? Dipecah dari dua itu kan. Kamu langsung boleh, kalau sudah bisa langsung silakan. Ya, jadi velocity vector adalah, atau vektor kecepatannya adalah 4 kali integral dt t lah. Integral dt t. Kalau integral dx x, integral dz z, integral dt t. Nah, koma 8 kali, awas, integral t pangkat 1 apa? 1/1 tambah 1 t pangkat 1 tambah 1. Gitu kan? Ada lupa sih, sorry. Ada lupa. Apa lupanya? Ada tahu nggak yang lupa apa sini? Tambah konstanta C1. Di sini tambah konstanta C2. Harus ada. Kalau lupa, nggak ketemu tadi V0 tadi. Ya. Nah, ini juga sama. 10 integral dt T. Tambah 4 kali integral T pangkat 1. 1/1 tambah 1. 1/2. T pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Jangan lupa ditambah dengan C3. Halo. Jadi ada C1, ada tambah C2, ada tambah C3. Don't forget it. Jangan lupa. Halo. Ada C1, C2, C3 ya. Nah, jadi velocity vektornya, vektor kecepatannya adalah ini jadi 4T, 8 kali setengah berapa? 4T kuadrat. Oh, ini enggak lupa kan? Ini suka lupa nih ini. Tambah C1 yang saya merah ini. 4T. Boleh begini ya.
C1, koma 8 kali setengah 4T kuadrat tambah C2, koma di sini 10T ditambah 4 kali setengah 2T kuadrat tambah C3. Halo, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ini kok grup WA grupnya belum jadi-jadi juga ya? Tolong diingatkan ya, maaf kalau yang membuatnya, saya juga berterima kasih mungkin yang membuatnya sudah berusaha ya, tapi mungkin ada halangan. Eh, Kalau bisa cepat, karena kalau saya kirim bahan juga cepat, karena melalui Anda yang saat jadi lama jadinya ya, yang lain juga terima lama. Sehingga ada yang nanya kok belum dikirim-kirim. Nah itu ya. Nah ini ya, bagaimana Anda dapat C1, C2, C3-nya? Halo? Tadi Anda dari soal apa? Halo? Bahwa ada inisial kondisinya apa? Nih, inisial kondisinya V0 sama dengan I tambah 3K. Ini tadi kita terjemah di bawah. V0 sama dengan I tambah 3T, I tambah 3K sama dengan 1I, 1 kali vektor satuan I tambah 0 kali, yang ada tuh 0 ya. Tambah 0 kali vektor satuan J tambah 3 kali vektor satuan K. Sehingga ini menjadi 1I jadi 1, 0J 0, 3K 3. Jadi dalam bentuk 3 dimensi 1,0,3. Jelas sampai sini? Halo, yang warna biru nih. Jadi V0, kita cari V0-nya. Coba kita cari V0-nya. Jadi kuning ini adalah vektornya. Nanti C1, C2, C3 dapat dimasukkan lagi. Jadi velocity, vektor velocity, vektor kecepatannya atau velocity vektor adalah, nah, T-nya ganti 0. Berarti sini adalah 4 kali 0 tambah C1, 4 kali 0 kuadrat tambah C2, 10 kali 0 tambah 2 kali 0 kuadrat tambah C3. Ini given diketahui apa tadi? Halo, diketahui 1,0,3 enggak? Halo, V0-nya given yang diketahui tadi kita terjemahkan dari I tambah 3K adalah 1,0,3. Terus ini 1,0,3. Sehingga ini jadi apa nih? 4 kali 0 tambah C1, C1, ini hilang ya. Ini juga hilang, 4 kali 0 kuadrat, tinggal C2 saja, koma, ini 10 kali 0, 0, 2 kali 0 kuadrat 0, tinggal C3 saja. Inilah jadi vektor 0-nya sama dengan 1,0,3. Berarti apa nih? C1-nya bernilai 1, C2-nya bernilai 0, C3-nya bernilai 3. Betul enggak? Halo? Berarti C1-nya nilainya 1, C2-nya bernilai 0, C3-nya bernilai 3. Paham itu? Halo? Suaranya enggak ada. Aduh. Suaranya mana? C1-nya menjadi 1, C2-nya menjadi 0, C3-nya menjadi 3. Nah, ini kita masukkan ke dalam vektor apa? Vektor kecepatannya ya, vektor kecepatannya VT. Nah, kita salin ya. Kita salin. Jadi vektor VT atau vektor kecepatannya adalah apa tadi? Vektor kecepatannya adalah 4T tambah C1, ya ini, koma 4T kuadrat tambah C2, koma 10T ditambah 2T kuadrat tambah C3, gitu kan? Sehingga vektor kecepatannya adalah, atau velocity vektornya adalah, yang kita ganti itu C1, C2, dan C3, ya enggak?
kita udah dapat tadi. C1-nya 1, C2-nya 0, C3-nya 3. Ya, 103 ya. Kita ganti sini. Jadi ini 4T ditambah C1-nya berapa tadi? 1 ya. C1-nya 1, C2-nya 0. Berarti 4T kuadrat tambah 0, ini susun boleh ya. 10T tambah ini yang gede tuh. 2T kuadrat tambah 10T. C3-nya berapa? C3-nya 1. Enggak? Sorry. C3-nya 3. C3-nya 3. Nanti 3. Nah, terus si vektor satuannya adalah 4T plus 1, 4T kuadrat. 0 hilang. Ini hilang ya. 2T kuadrat tambah 10T ditambah 3. Inilah Inilah vektor kecepatannya. Ya, inilah vektor kecepatannya. Jelas sampai sini? Nah, selesai untuk kecepatan baru velocity. Bagaimana object position? Object position itu RT. Vektor R dari T. Nah, tadi kita kembali lagi yang tadi saya jelaskan. Ingat nih, kalau kecepatan vektor kecepatan adalah integral kecepatan AT kali DT, maka objek position, posisi bendanya, objek position adalah integral velocity kali DT, ya enggak? Kita tulis sini. Jadi objek position adalah integral vektor kecepatan atau velocity vektor kali dt. Ya, dari rumus ini kan yang sebelah kanan. Kalau tadi vektor kecepatan adalah integral kecepatan atau akselerasi kali dt, sedangkan posisi objek position adalah integral dari vektor kecepatan atau velocity kali dt. Ya. Nah, kita masukkan di sini. Jadi objek position adalah integral, masuk sini. 4T plus 1, 4T kuadrat, 2T kuadrat plus 10T plus 3. DT. Nah, ini dipecah menjadi 3 bagian. 3 parts. Enak? 3 bagian. Hah? Nah, ini akan diuji gini, ya. Harus bisa. Jadi vektor object position adalah 3 dimensi ya. Integral dari 4T plus 1 dt, gitu aja, integral dari 4T kuadrat dt, integral dari dalam kurung 2T kuadrat tambah 10T tambah 3 dt, kurung tutup. 3 dimension. Jelas? Halo, jelas enggak? Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, baru kita selesaikan. Jadi object position adalah integral 4T dt. Jadi 4 kali integral T pangkat 1 apa? 1 tambah 1, 2, T pangkat 1 tambah 1, T kuadrat. Ditambah integral 1 dt, T kan? Jangan lupa ada C tambah C1. Nggak boleh C1 lagi. Kan dapat C1, C2, C3. Berikutnya C4. C4. Ya. Double nanti bingung. Ya, jadi kalau tadi kita pakai C1, C2, C3, berikutnya C4, C5, C6. Ya. Jadi ini kita harus lain. Ya. C4. Ini 4 kali integral T pangkat 2 apa? 1/2 tambah 1, 1/3, T pangkat 2 per 1, pangkat 3. Ya enggak? 1/n/1, T pangkat n/1. Jangan lupa tambah C setelah 4 apa? 5, C5. Kemudian 2 kali integral T kuadrat apa? 1/2 tambah 1, 1/3, T pangkat 3 tambah 10 kali
T pangkat 1 1 tambah 1 1/2. T pangkat 2 tambah 1 tambah 1 2. Enak. Integral dt 3T. Enak. Kurung tutup. Lupa C-nya lagi. Nah, tidak boleh lupa ada setelah C4, C5, C berapa berikutnya? C6. Nah, itu bahaya nih. Ya, ada tambah C6. Ya, ini saya tanda C-nya. C-nya itu warna biru tadi. Ada C4, ada C5, ada C6. Ya, jangan lupa ya. Kalau kita pakai C1, C2, C3, yang berikutnya ada C4, C5, C6. Halo? Jelas sampai sana? Nah, kemudian kita selesaikan RT-nya berapa? Object position. Jadi RT object positionnya adalah berapa tuh? 4 kali setengah T kuadrat. 2 T kuadrat ya? Ya. 2 T kuadrat. Enak. 2 T kuadrat tambah T. Betul nggak? Ya. 2 T kuadrat tambah T tambah C4. Enak. Tambah T tambah C4. Gitu ya. Koma 2T kuadrat ya, ini 2T kuadrat tambah T terbentuk. Ini 4 kali sepertiga 4/3 T pangkat 3 enak. Tambah C5 plus C5. Terakhir 2 kali sepertiga 2/3 T pangkat 2/3 T pangkat 3 enak. 2/3 tambah 10 kali setengah 25 tambah 5T tambah terakhir 3T ada 3T udah. Ini 5T kuadrat 5T kuadrat 5T kuadrat tambah 3T enak. Tambah 3T tambah C6 tambah 3T tambah C6. Halo? Jelas sampai sana? Iya, Nah, Pak. ini baru seperti tadi ya. Saya buat ini. Ini dalam apa? Kasih kuning. Ini hasilnya adalah yang ini. Tapi dengan catatan C4, C5, C6-nya belum dicari. Enak. Nah, enaknya stabilo-nya gitu ya. Stabilo-nya. Oke. Oke. Nah, baru kita masukkan di soalnya inisial kondisiannya bahwa apa tadi? R0 ya. Vektor R0-nya object position dari T-nya 0 adalah 1,1,0 yang bawah nih. 1,1,0. Jadi berarti sini kita pesan object position dari 0 adalah nah apa tuh? 2 kali T-nya 0 kuadrat tambah 0 tambah C4, 4/3 kali 0 pangkat 3 tambah C5, 2/3 kali T pangkat 3, 0 pangkat 3 tambah 5 kali T kuadrat berarti 0 kuadrat tambah 3T 3 kali 0 tambah C6. Nah ini diketahui 1,1,0. Enak. I tambah J tadi kan. Di soalnya I tambah J adalah 1I tambah 1J tambah 10K 1,1,0. Ya. 1,1,0. Sehingga ini hasilnya nolnya habis nggak semuanya? Ini 0 habis, nih habis, nolnya hilang semua nih. Maka tinggal apa? Tinggallah C4, C5, C6 sama dengan 1,1,0. Berarti apa ini? C4-nya sama dengan 1, C5-nya sama dengan 1, C6-nya adalah 0. Ya nak? Berarti sini C4 sama dengan 1, C5 1, C6 0. Ya. Ada 3. Baru kita jawab. Kita salin deh ya, atau langsung sini boleh. Dari sini ke sini kan boleh langsung ya. Jadi apa?
Jadi objek positionnya adalah, nah ganti itu. 2T kuadrat tambah T, C4-nya 1, 4/3 T pangkat 3 tambah C5-nya 1, 2/3 T pangkat 3 tambah 5T kuadrat tambah 3T. C6-nya 0, 0, itu ya. Nah, 0 ini kan hilang. 0 kan tidak ada. 0 hilang. Maka tinggallah. Jadi, object position adalah 2T kuadrat tambah T plus 1, 4/3 T pangkat 3 plus 1, 2/3 T pangkat 3 plus 5T kuadrat tambah 3T. Nolnya tidak ada. Inilah object position. Do you understand so far? Hello everybody. Jelas sampai sini? Any question so far? Ada yang mau tanya sampai sini? Halo, Aman, Pak. aman. Kalau sudah, kita istirahat dulu ya. 20 minutes. Oke. Ya, 20 minutes. We are rest. Kita istirahat. Kemudian ingat jam 1:20 kita lanjutkan next lesson. Alright? Pakai link Zoom yang satunya kan ya, Pak? Hah? Ya, zoomnya satu lagi, betul. Ada 2 zoom tuh. Jadi Ya, oke, Pak. ada 2 video. Ya, benar. Oke. Oke. Jangan lupa ya, don't forget continuous. Alright? Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini stop share. Ini apa tadi? Oke. Ya, ini secondation-nya given. Alright. Ini tadi ya. Oke. N.